بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para jamaah sekalian sidang jamaat Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tiada kata yang paling layak untuk kita ucapkan dalam mengawali pertemuan kita hari ini melebihi ucapan syukur dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ialah Allah yang telah dan masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kenikmatan. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali membangunkan kita di pagi hari ini dari sekian banyaknya manusia yang tak lagi kunjung bangun di pagi hari ini. Ialah Allah yang masih memberikan kita waktu untuk kembali bermunajat kepadanya, untuk kembali beribadah kepadanya, untuk kembali mendekatkan diri kepadanya, sehingga seluruh kesempatan masih terbuka, seluruh pintu masih terbuka selama pintu-pintu Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka untuk diri-diri kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak terasa penghujung tahun telah berada di hadapan kita, di mana tentunya setiap penghujung tahun, walaupun maksud dari penghujung tahun ini adalah penghujung tahun dari tahun-tahun Masehi, tapi setidaknya itu menjadi pengingat bagi diri-diri kita. Itu menjadi peringatan bagi diri-diri kita bahwasanya umur kita akan selalu bergerak mundur. Umur kita akan selalu berkurang, sehingga wajib bagi setiap manusia untuk selalu mengintrospeksi dirinya, untuk selalu memperhatikan dirinya, untuk selalu mempersiapkan bekal-bekal utamanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Hitunglah amalan-amalan kalian dan hitunglah amalan-amalan keburukan kalian sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ucapan yang datang dari khalifah yang kedua, dari khalifah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tentang pengingat sekaligus peringatan bahwasanya diri-diri kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini untuk beralih kepada kehidupan yang lebih besar, kepada kehidupan yang lebih agung, kepada kehidupan yang lebih dahsyat. Ialah kehidupan di alam kubur, kemudian beralih kepada kehidupan akhirat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kebaikan yang abadi bagi orang-orang yang baik, dan dijanjikan siksaan dan keburukan yang abadi bagi orang-orang yang buruk. Oleh karenanya, para jamaah sekalian,
rahimani wa rahimakumullah. Ketika waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi, maka cuma ada dua hal untuk benar-benar mampu memaksimalkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita. Cara yang pertama dari cara-cara memaksimalkan sisa dari sisa-sisa umur dan kehidupan kita ialah konsisten dan komitmen menjalankan seluruh kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada diri-diri kita. Dari salat tepat pada waktunya, dari mengeluarkan zakat yang wajib dan zakat yang hukumnya sunnah. Kemudian berpuasa pada puasa-puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian menunaikan umrah ataupun haji yang hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup. Ini di antara cara-cara untuk memaksimalkan apa-apa yang tersisa dari kehidupan kita. Komitmen penuh, konsisten secara total dalam menjalankan seluruh kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada diri-diri kita. Adapun cara yang kedua dari cara-cara yang paling baik dan paling sempurna dalam memaksimalkan apa-apa yang tersisa dalam kehidupan kita jikalau sekiranya waktu itu tinggal sedikit. Cara yang kedua dari cara-cara yang terbaik dan sempurna ialah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ialah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bagaimana tidak? Sedang panen terbesar dari sisi pahala itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana tidak? Sedang Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, sungguh barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kedahsyatan dari sisi pahala. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Nabi, berapa jumlah takaran pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Apakah setiap satu halaman sekian? Apakah setiap satu baris sekian? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak. Bahkan setiap satu huruf itu satu pahala dari pahala-pahala Allah. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, la aqulu lakum alifun lamun wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harf, alifnya satu huruf, wa lamun harf, dan lamnya satu huruf, wa mimun harf, dan mimnya satu huruf. Bayangkan para jamaah sekalian, ketika diri-diri kita memiliki wirid-wirid Quran secara konsisten, secara tertib, secara berulang-ulang, secara terus-menerus, ada berapa banyak pahala yang dapat diraih bagi orang-orang yang ikhlas dalam membaca Al-Quran. Makanya Uthman ibn Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga dari khalifah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati-hati kita ini suci, seandainya hati-hati kita ini bersih, maka hati ini tak mungkin akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Seandainya hati-hati kita ini suci, seandainya hati-hati kita ini bersih, maka mustahil hati ini kenyang dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang juga pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ialah khalifah yang keempat dari khalifah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau radhiyallahu an, Al-Quran fihi naba'un ma qablana wa naba'un ma ba'dana wa hukmun ma bainana. Sungguh Al-Quran terdapat pelajaran-pelajaran dan kabar-kabar dari umat terdahulu. Kemudian Al-Quran terdapat pelajaran dan kabar-kabar dari apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian di dalam Al-Quran ada hukum yang berlaku untuk diri-diri kita. Maka para jamaah sekalian, Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi benar-benar untuk ditadabburi. Kemudian setelah mentadabburinya, melahirkan amalan pada diri-diri kita. Dan inilah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti para hambanya yang jauh daripada Al-Quran.
Kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak lagi mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci dan mati? Maka jauhnya seseorang dari Al-Quran adalah tanda dari tanda-tanda jauhnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dekatnya seseorang dari Al-Quran adalah tanda dari tanda-tanda dekatnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, pernah mengatakan, man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah falyanzur hal yuhibbul Quran. Barang siapa yang ingin tahu apakah dirinya benar-benar mencintai Allah atau tidak, maka lihatlah dirinya apakah ia mencintai Al-Quran atau tidak. Maka ini tolak ukur. Tolak ukur ketika kita ingin menimbang seberapa cinta kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka diri ini pun juga akan cinta kepada Al-Quran. Dan cinta kepada Al-Quran bukan hanya tentang ucapan bahwasanya kita mencintainya, akan tetapi kecintaan butuh dengan kepastian, butuh dengan pembuktian, dengan senantiasa membaca Al-Quran di setiap harinya, memiliki wirid-wirid khusus untuk dekat dengan Al-Quran sebagai bahagian dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran adalah sumber kebaikan. Bahkan Al-Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah pernah mengatakan, Al-Quranu aslu kulli khair. Al-Quran itu adalah pokok dari setiap kebaikan. Adalah pokok dari setiap kebaikan. Bahkan Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, qiraatul Quran min a'zamil qurbati ila Allah. Membaca Al-Quran adalah amalan yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, mari untuk menimbang diri-diri kita. Apakah diri-diri kita jauh daripada Al-Quran? Ketahuilah, orang-orang yang jauh daripada Al-Quran akan dijauhkan daripada segala bentuk kebaikan. Tapi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan didekatkan dengan segala bentuk kebaikan. Tidak pernah ada seorang pun yang dekat dengan Al-Quran kemudian ia menjadi hina. Yang ada malah sebaliknya. Tidak ada seorang pun yang dekat dengan Al-Quran kecuali ia menjadi mulia. Mari kita melihat contohnya. Malaikat yang paling mulia siapa? Ialah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa? Karena ialah yang menjadi perantara untuk Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Lihatlah siapa Nabi terbaik dan Rasul terbaik, ialah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan pada dirinya. Lihatlah bulan yang paling mulia ialah bulan Ramadan. Mengapa ia menjadi bulan yang paling mulia? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Kemudian lihatlah, malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sehingga malam tersebut menjadi malam yang paling mulia dari malam-malam lainnya. Ini sebagai contoh kecil bahwasanya tidaklah ada sesuatu senantiasa berkaitan dengan Al-Quran, senantiasa terhubung dengan Al-Quran, kecuali dirinya menjadi mulia. Oleh karenanya para jamaah sekalian, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan terletak dalam dekatnya diri-diri kita pada Al-Quran. Barang siapa yang mencari keberkahan, maka keberkahan terletak dalam membacanya diri-diri kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang mencari kebaikan, maka sungguh pokok setiap kebaikan
itu terletak di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, sampai Al-Quran menjadi syafaat untuk diri kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sumber kebaikan, sumber keberkahan, dan sumber kemuliaan. Maka barang siapa yang mencari ketiganya, maka hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai bahagian dari sesuatu yang selalu ada dalam hidupnya. Bahkan Al-Quran menjadi obat bagi segala penyakit, menjadi obat bagi kegundahan, menjadi obat bagi ketakutan, menjadi obat bagi kekhawatiran. Bahkan Al-Quran menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang tak dapat disembuhkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, Al-Quran fihi ad-dua'ut tammah li jami'il adwa'. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Quran di dalamnya terdapat obat yang sempurna bagi segala macam penyakit. Maka Al-Quran tidak hanya memberikan kepada diri-diri kita kebaikan dunia, tidak hanya memberikan kepada diri-diri kita kebaikan akhirat, tapi Al-Quran juga menyehatkan tubuh-tubuh kita, menyucikan hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala bentuk keburukan dan dari segala bentuk kemudaratan yang ada pada jiwa, hati dan diri-diri kita. Makanya Al-Quran ini mesti menjadi teman dari teman-teman abadi kita dalam kehidupan dunia, agar Al-Quran kelak datang sebagai teman yang abadi dalam kehidupan alam kubur kita dan dalam kehidupan akhirat kita. Karena di antara hal-hal yang mampu memberikan syafaat kepada seorang hamba ialah Al-Quran. Al-Quran akan mengatakan kepada Allah dan akan mengabarkan kepada Allah tentang lelahnya diri-diri kita dalam membacanya, begadangnya diri-diri kita dalam melantunkannya, dan bagaimana diri ini kehabisan suara disebabkan karena selalu dan setiap saat membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi saksi atas perjuangan kita dalam kehidupan dunia, sehingga Al-Quran akan menjadi syafaat dari syafaat-syafaat kita di kehidupan alam kubur dan juga di kehidupan akhirat kelak. Makanya para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai sumber kebaikan, jangan pernah meninggalkannya, jangan pernah lalai darinya. Lihat, jikalau engkau ingin tahu seberapa dekat dirimu dengan Allah, maka lihatlah seberapa dekat dirimu dengan Al-Quran. Ini kata para ulama. Siapa yang ingin tahu kedekatannya dengan Allah, maka lihatlah seberapa dekat dirinya dengan Al-Quran. Jikalau ia sangat dekat dengan Al-Quran, itu adalah tanda dari tanda-tanda awal bahwasanya memang dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau sebaliknya, yang ada adalah keburukan, yang ada adalah kekhawatiran, yang ada adalah kesia-siaan. Tidak ada seorang pun yang selalu menyebutkan dirinya dengan Al-Quran kecuali Allah menambahkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan pada dirinya. Makanya para jemaah sekalian, selagi waktu masih ada, selagi sisa-sisa kehidupan kita masih ada, mari maksimalkan hal-hal yang tersisa dalam kehidupan kita dalam dua cara tadi. Konsisten, komitmen dalam setiap kewajiban yang Allah wajibkan pada diri kita. Kemudian yang kedua ialah senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sangat dekat dengan firman-firman-Nya. Mari untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada diri-diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang kita sayangi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اجعل القرآن شافعا لنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول ما تسمعون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.